Halo, salam sehat dan semangat buat kita semua. Makin kinclong, laba BRMS tumbuh 14% di kuartal 1 2022. Kinerja PT Bumi Resources Minerals terbuka BRMS kembali tercatat positif di awal tahun 2022. Di mana untuk kuartal 1 2022, BRMS berhasil membukukan kenaikan pendapatan sebesar 118% menjadi $2,9 juta dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar $1,36 juta. Kenaikan pos pendapatan tersebut mendorong laba bersih perusahaan juga ikut meningkat sebesar 14% menjadi $1,9 juta. Di sisi lain, anak usaha BRMS PT Citra Palu Minerals, juga mencatatkan produksi emas yang semakin tinggi dari 24 kg di kuartal 1 2021 menjadi 41 kg di kuartal 1 2022. Kami akan terus meningkatkan kinerja produksi dan keuangan BRMS untuk kepentingan para pemegang saham kami, kata Direktur Utama BRMS, Agus Projosasmito. India terancam gelap gulita. 6 emiten rajin ekspor batu bara. Negara dengan jumlah populasi terbanyak kedua di dunia, India, dikabarkan terancam krisis listrik. Ini kemungkinan terjadi di Juli hingga Agustus tahun 2022. Sebuah laporan menyebutkan sejumlah kota kini mengalami pemadaman bergilir. Hal ini diyakini akan makin buruk beberapa bulan ke depan. Akibatnya, impor batu bara dari India diyakini masih akan meningkat di tengah lonjakan permintaan listrik. Dari chart Reuters ini bisa kita lihat terjadi peningkatan impor batu bara Indonesia dari awal tahun 2022. India diperkirakan akan mengimpor batu bara dari Indonesia sebesar 11,06 juta atau naik dibandingkan April yang tercatat 8,13 juta ton. Impor batu bara dari Australia diperkirakan mencapai 4,3 juta ton, turun dari 4,94 juta ton di April. Nah, ini grafik jumlah produksi dari 6 emiten yang mengimpor batu bara ke India. Di antaranya ada Bumi sebanyak 17,31 juta ton, ada Adro Import 5,67 juta ton, ada Bian Resources sebanyak 3,91 juta ton, Indi 2,7 juta ton dan ada PTBA dan ITMG yang kurang dari 1 juta ton. Kembali emiten batu bara mendapat katalis positif, dengan maraknya krisis energi ini. Berikut kinerja 6 saham batu bara tersebut. Nahas betul, rugi GoTo di kuartal 1-2022 bengkak 237% jadi Rp6,61 triliun. PT GoTo Gojek Tokopedia terbuka GoTo semakin menderita dengan menelan pil pahit. Kerugian periode berjalan sepanjang 3 bulan pertama tahun 2022 yang membengkak hingga 237,87%, menjadi Rp6,61 triliun dibandingkan pada periode sama tahun 2021 yang hanya sebesar Rp1,98 triliun. Merujuk data laporan keuangan GoTo yang dipublikasi pada laman BI, disebutkan bahwa perseroan membukukan pendapatan di kuartal 1-2022 senilai Rp1,49 triliun naik 65,48% dari sebelumnya Rp904,83 miliar. Namun, nahasnya GoTo menelan beban pokok penjualan yang juga membengkak hingga 75,40% menjadi Rp1,21 triliun dari sebelumnya Rp693,14 miliar. CEO GoTo, Andre Sulistyo mengatakan, pada kuartal pertama tahun ini kinerja perusahaan mencatatkan pertumbuhan. GoTo membukukan Gross Transaction Value (GTV) senilai Rp140 triliun, meningkat 46% secara tahunan. Pendapatan bruto Rp5,2 triliun, naik 53%. Kedepannya, kami akan memperbaiki monetisasi segmen e-commerce dan on-demand, kata Andre, dalam konferensi pers. Ini jadwal guyuran dividen perusahaan gas negara PGAS, Rp3,01 triliun. Investor publik akan memperebutkan dividen tunai senilai total Rp1,29 triliun. Lalu, sisa laba bersih senilai $97,86 juta dicatat sebagai saldo laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan perseroan.
KUM dividen pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 7 Juni tahun 2022. Ex dividen pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 8 Juni tahun 2022. KUM dividen pasar tunai pada tanggal 9 Juni tahun 2022. Ex dividen pasar tunai pada tanggal 10 Juni tahun 2022. Daftar pemegang saham berhak dividen pada tanggal 9 Juni tahun 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pembayaran dividen pada tanggal 29 Juni tahun 2022. Duyuran dividen itu dilatari laporan keuangan perusahaan gas negara per tanggal 31 Desember tahun 2021. Di mana, sepanjang tahun lalu, perseroan mencatat laba bersih 303,82 juta dolar. Saldo laba ditahan alokasi penggunaannya tidak dibatasi senilai 303,82 juta dolar. Dan, total ekuitas sejumlah 3,28 miliar dolar. Eropa embargo minyak Rusia, minyak mentah kian mendidih. Harga minyak mentah dunia melonjak setelah para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk melarang 90% minyak mentah Rusia pada akhir tahun. Minyak mentah jenis Brent tercatat $116.22 per barel, naik 0,53%. Dan West Texas Intermediate (WTI) harganya $115.11 barel, ikut menguat 0,55%. Dewan Eropa setuju bahwa paket ke-6 sanksi terhadap Rusia akan mencakup minyak mentah, serta produk minyak bumi, yang dikirim dari Rusia ke negara-negara anggota, dengan pengecualian sementara untuk minyak mentah yang dikirim melalui pipa. Menurut pernyataan Dewan Eropa, mengutip CNBC Internasional, Bobo. Terpuruk, penjualan mandek, Sentul City BKSL telan rugi kuartal 1 minus 2022 21,06 miliar. PT Sentul City Terbuka BKSL mencatatkan rugi bersih 21 miliar rupiah dalam 3 bulan pertama tahun 2022. Memburuk dibanding periode sama tahun 2021 yang membukukan laba bersih sebesar 239,34 miliar rupiah. Merujuk dalam laporan keuangan kuartal 1 2022 tanpa audit emiten properti itu yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia, BEI, jelasnya, pendapatan bersih turun 78,7%, sisa 98,1 miliar rupiah karena penjualan lahan siap bangun, rumah, ruko dan rumah susun anjlok 89,6%, sisa 43,6 miliar rupiah.